Hai, welcome back to my channel. Dan pada kesempatan kali ini, seperti mungkin yang sudah kalian lihat pada judulnya, kita akan membahas terkait Jessica Method. Sebelum mulai pembahasannya, aku mau tanya dulu ke kalian. Apakah kalian sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan Jessica Method itu sendiri? Komen di bawah. Aku pengen tahu seberapa banyak yang udah tahu dan seberapa banyak yang belum tahu. Karena jujur, aku sendiri baru tahu terkait dengan Jessica Method ini sekitar beberapa hari yang lalu, atau at least 1 minggu yang lalu lah. Aku menemukan waktu itu suatu artikel di Instagram, dan karena aku penasaran, ini sepertinya terkait tentang mental illness nih, dan aku lumayan tertarik dengan hal-hal terkait mental illness. Aku coba googling tentang Jessica Method tersebut. Aku coba googling dan aku menemukan 2 atau 3 artikel yang masih sangat baru di uploadnya, yaitu sekitar bulan Mei atau Juni 2020 ini. Dan aku langsung lihat lagi lebih dalam, kupas lagi lebih dalam tentang Jessica Method yang satu ini. Nah, jadi setelah aku membaca beberapa artikel itu, pertanyaan pertama yang ditanyakan di artikel-artikel tersebut intinya tuh selalu sama. Apakah kamu pernah terpikir untuk memiliki teman hayalan? Yap. Mungkin banyak yang pernah terpikir untuk punya teman hayalan, atau mungkin ada yang sudah memiliki teman hayalan sebenarnya. Ternyata Jessica Method adalah jawaban dari pertanyaan ini sendiri. Jadi menurut artikel-artikel yang sudah aku baca, Jessica Method ini bukanlah suatu mental illness seperti yang sudah aku duga di awal. Akan tetapi Jessica Method ini lebih dari membangkitkan atau mengaktifkan atau justru menginstal sesuatu yang sudah ada dalam diri seseorang. Jadi ada sesuatu yang abstrak sebenarnya yang bisa dibangkitkan dalam diri setiap orang ketika orang tersebut masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dan sosok abstrak itulah yang kemudian dinamai dengan nama Jessica. Jessica ini, jika sudah bisa diakses oleh seseorang, ternyata tidak lagi menjadi abstrak bentuknya bagi orang tersebut. Jessica bisa dilihat oleh pemiliknya, bisa disentuh, bisa dirasakan, bahkan bisa diminta untuk melakukan sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa Jessica ini karena bisa melakukan apapun yang diminta atau dikehendaki oleh pemiliknya, merupakan suatu perwujudan dari potensi-potensi yang dimiliki seseorang, tapi belum dikeluarkan sepenuhnya. Jessica juga dapat dianggap sebagai calon dirimu di masa yang akan datang. Seseorang yang lebih baik, yang memiliki potensi yang lebih besar, seseorang yang telah mengeluarkan segala potensinya dan menjadi suatu sosok terbaik yang bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Setelah membaca begitu banyak artikel, aku mulai bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih yang sudah menemukan Jessica Method ini? Dan bagaimana caranya Jessica Method ini bisa ditemukan? Kemudian aku menemukan bahwa pencipta Jessica Method ternyata adalah seorang pria asal Indonesia bernama Saiful Anam. Beliau adalah seorang hipnoterapis, seorang guru hipnotis. Saiful Anam menerbitkan sebuah buku pada tahun 2011 tentang Jessica Method ini. Judul buku yang beliau terbitkan adalah Jessica, Teman Imajiner Segala Bisa. Ketika aku cari tentang buku ini, ternyata tidak hanya buku,
Akan tetapi Saiful Anam juga sekaligus memberikan audio dan cara instalasi dari Jessica Method ini. Aku sempat baca bukunya, kemudian di bagian pertama yang dibahas oleh beliau adalah asal-usul dari Jessica Method. Saiful Anam pertama kali mengalami pengalaman tentang Jessica Method ini pada tahun 2007. Kala itu beliau sedang tinggal di rumah bersama teman-temannya. Jadi semacam mengontrak rumah atau tinggal di rumah yang ada bersama teman-temannya, begitu. Kemudian di antara teman-teman Anam ini terdapat seseorang dengan nama samaran Dian. Ya, jadi kita nggak tahu namanya siapa sebenarnya. Ya bisa jadi Budi, bisa jadi Joko, bisa jadi siapalah. Tapi di sini kita sebut saja Dian. Nah, Dian ini memiliki perilaku yang kurang baik di mata Anam dan teman-teman lainnya. Ya, dia agak nakal lah istilahnya ya. Pulang malam, sudah mulai mengenal minuman keras, mulai mabuk-mabukan. Dan Anam sebagai temannya sebenarnya tidak ada keinginan untuk mengadu kepada orang tuanya Dian ataupun menegur Dian lebih jauh lagi seperti itu, karena daripada membuat keributan antar teman lebih baik ya sudah dibiarkan saja, toh tidak mengganggu diri sendiri juga, kira-kira seperti itu. Nah, akan tetapi pada suatu hari orang tuanya Dian tiba-tiba menelpon dan atau menghubungi Anam dan menanyakan tentang keadaan anak mereka, si Dian ini gimana sih di perantauan, tinggal sama teman-temannya, apakah masih rajin ibadah, apakah kelakuannya baik, apakah masih sering masuk kuliah. Dan Anam menjawab, ya daripada dia cari ribut mungkin ya, dia jawab, oke, Dian anaknya baik kok Bu, Dian ini masih rajin sekolah, masih rajin ya masuk, masih rajin ibadah. Akan tetapi mungkin naluri orang tua, kita nggak tahu, orang tua Dian ini tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan anaknya, sehingga Anam mau tidak mau mengakui bahwa yes, Dian ini, mohon maaf sekali Bu, memang akhir-akhir ini wataknya menjadi kurang baik, seperti itu. Dan karena mungkin rasa simpati kepada orang tua Dian, Anam berjanji bahwa oke Bu, beri saya waktu 10 hari saya akan coba membuat Dian menjadi pribadinya yang lama, menjadi Dian yang baik kembali, seperti itu. Dan di sini mulailah Anam memulai proyeknya yang berjudul Saving Private Dian. Saving Private Dian ini ternyata dianggap Anam sebagai suatu hal yang sangat serius. Beliau mulai mengumpulkan data-data, mulai mencari-cari sebenarnya Anam ini bisa didekati dari aspek yang mana. Dan kebetulan Anam ini juga sudah menekuni dunia psikologis pada saat itu, sehingga ketika beliau mengetahui melalui obrolan mereka ini bahwa Dian itu agak takut dengan hal-hal yang berbau metafisika, Anam memutuskan bahwa yap, dari sisi inilah saya bisa mendekati Dian dan membuatnya berubah lagi dari kelakuan buruknya yang sekarang menjadi kelakuannya yang baik seperti di masa lalu. Pada suatu hari di tahun 2007, Anam dan Dian bercakap-cakap di rumah mereka mengenai sesuatu yang telah Anam rencanakan. Jadi pada saat itu Anam berkata bahwa Dian, kamu percaya nggak akan hal-hal yang gaib? Dian yang sebenarnya percaya lebih karena takut meminta keterangan lebih jauh kepada Anam tentang apakah ada makhluk-makhluk gaib tersebut di sekitarnya. Dan Anam pun menjawab, ya ada makhluk yang besar, kulitnya berwarna hijau semua keseluruhan tubuhnya, dan dia hanya menggunakan celana pendek berwarna kuning. Dan sekarang dia ada di belakang kamu. Dian pun ketakutan mendengar hal tersebut.
Dan mulailah mengalir pembicaraan sehingga Anam mulai membawa topik bahwa makhluk tersebutlah yang menyebabkan Dian selama ini berbuat buruk. Dan Dian pun mengiyakan bahwa ya memang benar bahwa selama ini aku merasa ada sesuatu yang mendorongku untuk berbuat buruk. Aku merasa ada sesuatu yang membuatku terus-menerus mabuk-mabukan, yang membuatku malas untuk datang ke sekolah atau ke kampus setiap harinya. Dan mulailah mereka berdua Anam meyakinkan Dian bahwa makhluk tersebutlah yang membuat Dian melakukan hal-hal buruk selama ini. Kemudian Anam melanjutkan lagi. Anam bilang kepada Dian, coba kamu tutup mata. Kamu bayangkan makhluk yang baru saja aku deskripsikan. Tubuhnya hijau, besar, ada di belakang kamu, hanya memakai celana pendek berwarna kuning. Dan Anam bilang, oke. Dia tutup mata dan Dian bilang, ya, dia bisa memvisualisasikan makhluk yang baru saja Anam ceritakan kepadanya. Kemudian Dian membuka matanya dan dia bisa melihatnya, dia bisa melihat makhluk itu. Dan dari situ Anam pun meyakinkan Dian kembali. Iya, makhluk itu memang ada. Dan sebenarnya kamu bisa menyuruh dia melakukan hal-hal yang kamu mau. Kalau kamu nggak ingin berbuat buruk lagi, kamu bisa membuat makhluk itu menuruti keinginan kamu. Dia tidak akan membuat kamu suka mabuk-mabukan lagi, dia tidak akan mendorong kamu untuk berbalas-balasan lagi. Dan Dian walaupun awalnya tidak percaya, dia sedikit-sedikit mulai percaya. Dan Dian memutuskan untuk menamai makhluk tersebut Buto Ijo. Pembicaraan hari itu selesai antara Anam dan Dian di situ. Akan tetapi pada malam harinya, salah satu teman serumah mereka lagi yang bernama Doni tiba-tiba mimpi buruk. Yang tidak diketahui Dian selama ini adalah bahwa dari awal sebenarnya Anam sudah membohongi Dian akan makhluk bernama Buto Ijo tersebut. Anam tidak melihat apapun di belakang Dian. Anam hanya menyuruh Dian untuk duduk, diam, konsentrasi, menutup matanya, dan membayangkan sesuatu yang telah Anam perintahkan sebelumnya. Dan ketika Dian mampu memvisualisasikan hal itu, bahkan memberinya nama, Dian bisa meminta sosok Buto Ijo tersebut untuk melakukan apa yang dia mau. Dan bahkan Dian sendiri bisa melihatnya, menyentuhnya, dan merasakan kehadiran Buto Ijo tersebut. Selang 2 tahun kemudian, di tahun 2009, Anam bertemu dengan salah satu saudaranya yang bernama Herman. Dan entah obrolan dari mana, tiba-tiba Anam bercerita tentang pengalamannya dengan Dian dan Doni pada tahun 2007 silam. Sehingga Herman menjadi tertarik dan dia bilang kepada Anam, kira-kira aku bisa juga nggak ya punya sosok tersebut di dalam diriku? Kira-kira kamu bisa nggak hipnotis aku seperti yang kamu lakukan pada Dian, disuruh tutup matanya, suruh bayangin dan lain sebagainya. Kemudian buat aku bisa membuat sesuatu yang bisa aku suruh-suruh juga. Kira-kira seperti itu kata-kata Herman kepada Anam. Kemudian Anam bilang oke. Mereka berdua pulang dan kemudian Anam yang sudah mempelajari lebih dalam tentang psikologis, tentang hipnoterapis, membuat Herman ini rileks. Dia membuat Herman memasuki alam bawah sadarnya, atau di sini Anam menyebutnya sebagai alam super sadar, keadaan super sadar, di mana seseorang itu benar-benar dia rileks, dia bisa fokus, dia bisa melihat sesuatu yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan waktu itu ternyata sosok yang keluar
dari diri Herman adalah seorang wanita bernama Jessica. Yap, jadi inilah awal mula Jessica. Karena Anam pertama kali dengan sengaja mencoba mengeluarkan teman hayalan dari diri seseorang, dan teman hayalannya itu bernama Jessica. Waktu itu Anam tidak bisa melihat Jessica langsung tentu saja, tetapi Herman yang bisa melihat. Dan Anam pun meminta untuk Herman agar dia bisa bercakap-cakap dengan Jessica. Jadi Hermanlah yang menjadi penghubung antara Anam dan Jessica. Mulailah percakapan antara Anam dan Jessica, sehingga Anam mengetahui beberapa hal tentang teman hayalan yang sebelumnya tidak diketahuinya sama sekali. Jadi, teman hayalan yang dinamai Jessica ini bisa keluar dari tubuh seseorang hanya bila dipanggil dan dikehendaki oleh orang tersebut. Jessica juga mengakui bahwa ada banyak Jessica di dalam tubuh seseorang. Gak hanya satu aja, tapi ada banyak. Dan Jessica ini lahir saat seseorang itu lahir. Dia tahu semua yang diketahui pemiliknya, bukan pemilik mungkin ya, lebih ke orang yang menjadi hostnya. Dia mengetahui semuanya, akan tetapi dia tidak punya nafsu apapun. Dia hanya mengikuti apa yang diminta oleh orang yang sudah mengaktifkannya tersebut. Kemudian Anam saat bercakap-cakap dengan Jessica, dia bilang, "Oke, aku mau coba bangkitkan Jessica dalam diriku sendiri." Akan tetapi saat itu sayangnya tidak berhasil. Saat Anam bertanya kepada Jessica kenapa tidak berhasil, Jessica menjawab bahwa kamu tadi memanggil Jessica. Jessica itu namaku. Kemudian lebih jauh tentang buku ini, buku milik Saiful Anam yang berjudul Jessica, Teman Imajiner Segala Bisa, adalah cara instalasi dari Jessica berikut dengan audio yang bisa dilihat selagi kita mengaktifkan Jessica. Tapi karena jujur aja aku lumayan takut dengan isinya, takut ya somehow secara tidak sengaja aku memanggil Jessica-ku sendiri. Aku tidak mendengarkan audionya, tidak melihat audionya sama sekali. Aku juga nggak berani download. Kemudian aku hanya screening sisa bukunya. Jadi aku scrolling singkat aja, lihat kayak judul-judulnya sebenarnya apa sih yang dibahas, dan intinya itu adalah cara instalasi Jessica, cara mengubah settingannya, cara menonaktifkan Jessica, kira-kira seperti itu. Tapi aku tidak baca secara detail karena itu tadi aku nggak berani. Tapi aku dapat 2 fakta yang menarik tentang Jessica di buku ini. Yang pertama adalah Jessica bukan merupakan bentuk dari jin, setan, atau semacamnya. Akan tetapi Jessica adalah wujud dari halusinasi seseorang. Fakta yang kedua adalah Jessica bisa digunakan untuk menerapi seseorang, tergantung settingannya mau dibuat seperti apa. Jadi Jessica bisa digunakan misalkan untuk membuat seseorang lebih rileks, membuat seseorang ada di keadaan di mana dia tidak tertekan dengan kehidupannya misalkan. Ya, dan itu tergantung bagaimana settingan dan kehendak dari orang yang memiliki Jessica tersebut. Kemudian aku juga mengumpulkan pendapat beberapa orang terkait dengan Jessica Method ini. Dan ada 2 pendapat menarik yang ku dapatkan dari hasil googling di internet tentu saja. Yang pertama,
adalah dari website Alo Dokter, dari Dokter Putri Claudia. Jadi Dokter Putri Claudia ini beranggapan bahwa Jessica Method itu artinya adalah mempunyai teman hayalan, yang berarti seseorang itu menderita psikosis. Jadi ada sesuatu kondisi di mana pemikiran seseorang itu tidak sesuai dengan kejadian di dunia nyata. Dan ada 3 bentuk dari psikosis ini. Yang pertama adalah delusi, yang kedua adalah halusinasi, dan yang ketiga adalah ilusi. Oke, kita bahas satu-satu ya secara singkat. Yang pertama, delusi. Delusi itu adalah merasakan bahwa teman hayalan itu sebenarnya ada, tapi ternyata tidak ada, hanya perasaan saja. Yang kedua, halusinasi adalah menganggap bahwa seseorang bisa melihat teman hayalan padahal tidak ada siapa-siapa di tempat dia melihat teman hayalannya tersebut. Dan yang ketiga adalah ilusi. Ilusi adalah keadaan di mana seseorang menganggap bisa melihat teman hayalannya, padahal kenyataannya ada benda lain di tempat dia melihat teman hayalannya tersebut. Misalkan saja lemari. Dia melihat ada lemari, dia anggap itu teman hayalannya, padahal kenyataannya itu adalah lemari. Kemudian pendapat yang kedua aku dapatkan dari suatu blog Kompasiana, Beauty Beyond Blogging. Keren ya, Beauty Beyond Blogging. Oleh penulisnya ini Egy Liana Atika Putri. Beliau menganggap bahwa hampir mustahil, di sini bilangnya hampir mustahil membangkitkan teman hayalan. Kalaupun seseorang bisa membangkitkan teman hayalan tersebut, pastilah orang tersebut menderita penyakit, misalkan skizofrenia. Jadi terdapat 2 kubu terkait Jessica Method ini. Kubu pertama berpendapat bahwa Jessica Method merupakan pembangkitan sesuatu dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengakses versi terbaik dari diri kita. Sedangkan untuk kubu yang kedua berpendapat bahwa Jessica Method merupakan suatu mental illness, merupakan suatu keadaan di mana seseorang melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang tidak seharusnya bisa dia lihat atau dia rasakan, sehingga masuk ke dalam kategori penyakit. Aku sendiri, aku lumayan tertarik dan pro kepada kubunya si mental illness ini, karena aku juga dulu sempat tertarik dengan semacam psikosis dan skizofrenia, tapi aku juga tetap menghargai jika ada yang bilang bahwa Jessica Method ini merupakan sesuatu yang jauh sekali dari hal illness atau supranatural seperti itu. Ya buktinya aja aku bahkan gak berani baca bukunya sampai akhir dengan detail kan, karena aku takut secara tidak sengaja bisa membangkitkan Jessica di dalam diriku sendiri. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian termasuk kubu mental illness ataukah kalian termasuk ke dalam kubu pengaktifan Jessica Method? Komen di bawah. See you guys next time.